Indonesia ini masih terus mendiskreditkan terus perempuan. Peraturan-peraturannya aneh banget di Indonesia. Adalah nggak boleh ngangkang di motor. Oke lah, mungkin nggak boleh ngangkang karena takutnya pas lagi turun nih, naik motor nih, pas lagi turun begini gitu ya, takutnya begitu, oke. Tapi kan kalau dia nggak ngangkang lebih jelek lagi, dia duduknya begini, pas turun dia begini juga. Terus aturannya yang aneh lagi apa ya? Tes keperawanan, aneh banget. Ngetesnya gimana? Kalaupun ada saya daftar. Cuman ternyata setelah dilihat lagi, saya pelajari lagi, saya baca lagi berita, ternyata peraturan aneh itu yang menurut saya bukan di Indonesia, ternyata di negara-negara lain. Salah satunya negara Cina. Peraturannya adalah umur 30 tahun belum menikah itu dipenjara. Untung saya di Indonesia. Lu bayangin, ini aneh banget. Umur 30 tahun belum menikah, lu dipenjara. Yang biasanya nih kita sebelum ulang tahun jam 11, muka kita kok ekspresifnya tuh kayak gini kan. Sejam lagi nih. Wah, ada yang SMS nih, pacar, teman gitu. Kalau ini beda, kalau itu undang-undangnya udah diterapkan, 30 tahun lu belum menikah di penjara jam 11. Please jangan jam 12, please. Yang SMS, polisi ini pasti kejaksaan nih. Karena lu pasti ditangkap. Dan kalau misalnya ini peraturannya diterapkan, aneh juga di pengadilannya nanti begini. Terdakwa, kenapa kamu belum menikah? Terdakwa pertama, karena saya miskin, saya tidak punya biaya untuk menikah. Itu problem lo, masuk penjara. Terdakwa kedua, kenapa kamu belum menikah umur 30 tahun? Muka saya jelek. Ingat ya, ganteng itu relatif, jelek itu mutlak, masuk penjara. Satu lagi, terdakwa ketiga, muka lu kan ganteng, muka lu ganteng banget, tinggi, putih, dan lu kaya, kenapa lu belum menikah? Pikir aja kali. Itu aneh banget peraturannya ya. Tapi ternyata ada yang lebih aneh lagi. Di negara Zimbabwe, tahu Zimbabwe? Tahu yang suka dipakai Zimbabwe? Itu jeans. Oke, lanjut. Di Zimbabwe, peraturannya adalah ibu melahirkan tidak boleh teriak. Aneh kan? Kalau teriak, ini benar. Kalau teriak, lu didenda $5. Kebayang lu ibu-ibu melahirkan tuh sakit. Sakit banget, saya pernah merasakannya. Ini didenda $5. Jadi kalau misalnya lu teriak, $5 gitu. Dan pas di dalam, lu kebayang nggak? Kalau lu nggak punya duit, ibu-ibunya nggak punya duit. Kan sakit itu refleks ya, teriak pasti ya. Lu kalau keinjak gajah pasti teriak nggak? Kalau gua nggak pasti mati. Kembali lagi ke Indonesia. Di Indonesia ada sebuah daerah di Jawa, peraturannya aneh. Peraturannya adalah karena di daerah itu banyak yang bunuh diri di jembatan. Jadi pemerintah daerahnya membuat peraturan dan memasang spanduk tulisannya, jangan bunuh diri di jembatan ini. Kan aneh ya. Orang mau bunuh diri masa harus lihat itu terus dia nggak jadi deh nih. Aneh gitu ya. Kemudian aneh juga. Misalnya ada orang nih lagi stres nih. Dia cowok lagi stres karena pacarnya kawin sama ibunya. Wah, itu stres banget tuh. Pas lihat gua mau bunuh diri nih, jembatan nih. Tulisan apa nih? Dilarang bunuh diri di jembatan ini. Ya, bunuh diri di mana ya? Ya udah ada jalan. Akhirnya dia nabrakin diri aja. Udah deh, gua nabrakin diri. Dang! Tetap jatuh ke jembatan itu. Kan akhirnya diperiksa sama polisinya. Wah, kamu bunuh diri di sini. Coba lihat KTP.
Oke, umurnya 30 tahun. Kamu orang mana? Hanya, salah malah. Oh, kamu orang Cina yang belum kawin. Kamu bunuh dirinya jauh amat di sini ya. Ternyata orang Cina yang tadi. Dan peraturan aneh lagi. Sebenarnya peraturan-peraturan itu membuat saya bingung. Ya, pasti membuat bingung kan? Sekarang lu nggak boleh ngangkang. Kenapa? Bingung. Sekarang nggak boleh nikah umur 30 tahun. Nikah itu pilihan. Bingung. Terus juga lu melahirkan nggak boleh teriak. Bingung. Masa kalau melahirkan kita harus tersenyum? Itu peraturannya membuat saya bingung ya. Seperti halnya waktu saya kecil. Waktu saya kecil, saya ini anak bisa dibilang didikan keras. Orang tua saya itu keras banget. Jadi yang membuat saya bingung adalah kita setiap hari itu dites harus bisa matematika, penjumlahan, perkalian dan segala macam. Membuat saya bingungnya kenapa? Karena kalau kita nggak bisa nih. Oke, Dani, sebelum makan coba berdiri. Mulai perkalian dari mulai 10. Baik. 10 kali 1 10. Terus 10 kali 2 20. Terus 10 kali 3 30. Oke, sekarang pembagian. 10 bagi 3 berapa? Itu bapak saya saking tegasnya, saking kerasnya dulu. Saya ditampar pakai koran. Buang! Sakit banget. Kan makin gak bisa jawab ya. Berapa 10 bagi 3? Akhirnya dia mukul saya pakai majalah. Buang! Makin gak bisa jawab kan, bingung. Berapa 10 bagi 3? Dan dia terakhir mukul pakai buku tebal. Buang! Ini yang membuat saya bingung. Saya bukannya cari jawaban 10 bagi 3 berapa. Saya cari jawabannya adalah, oke, tadi udah koran, majalah, buku tebal. Ini jangan-jangan setelah ini saya dihajar pakai perpustakaan ya. Terima kasih, saya Mike dari selamat malam. Setel mas, ada 3 setel mas. Foto lagi gendut, lagi ganteng, sama lagi blow on mas katanya.